Kisah Roy Jones, petinju cebol yang ditakuti di kelas berat. Puncak dari kelas tinju adalah kelas berat. Di kelas ini diisi para petinju monster yang memiliki bobot berat badan di atas 90 kg dan tinggi badannya rata-rata hampir 2 meter. Bahkan ada yang lebih dari 2 meter. Berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Beberapa petinju terkenal di kelas berat seperti Mike Tyson, Muhammad Ali, dan Evander Holyfield telah mencatatkan namanya dalam sejarah tinju dunia. Apakah kalian tahu bahwa ada seorang petinju dengan ukuran tubuh yang lebih kecil namun berani untuk bersaing di kelas berat? Dia adalah Roy Jones Jr. Seorang petinju dengan tinggi badan hanya 180 cm yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan petinju-petinju lainnya di kelas berat. Roy Jones Jr. lahir pada tanggal 16 Januari 1969 di Pensacola, Florida. Sebagai anak dari mantan petinju profesional dan pelatih tinju, Roy mulai terjun ke dunia tinju sejak usia dini. Bakatnya dalam olahraga ini mulai terlihat ketika ia berhasil meraih medali perak di Olimpiade Seoul pada tahun 1988. And he's straight up, and that means that he's going to get caught with jabs with his head forward, taunting his opponent. The referee Aldo Leone of Italy. Although the crowd reacted to the right. Do it. It is all over. Roy V. Hahn will be back with the... Setelah Olimpiade, Jones mulai karir profesionalnya di dunia tinju pada tahun 1989. Roy Jones berkompetisi di dunia tinju yang dipenuhi bintang-bintang di berbagai kelas. Namun, keberadaan para petinju hebat tersebut tidak membuat Jones gentar. Sebaliknya, ia berhasil membuktikan diri sebagai juara dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Jones meraih gelar juara dunia pertamanya di kelas menengah IBF ketika ia mengalahkan Bernard Hopkins pada tahun 1993. The crowd has retained all of its potential enthusiasm. That's it, fellas. Jones Jr. Kemenangan atas Hopkins menjadi bukti bahwa Jones adalah petinju yang tangguh dan berbakat, siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Tak lama setelah itu, Roy Jones Jr. memutuskan untuk naik ke kelas menengah super. Ia kemudian menantang pemenang sabuk juara IBF saat itu, James Toney, yang belum pernah mengalami kekalahan dalam 46 pertandingannya. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 18 November 1994 di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Sejak awal pertandingan, Jones menunjukkan kecepatan dan kecerdikan yang menjadi ciri khasnya. Ia berhasil menghindari pukulan-pukulan Toney dengan gerakan yang gesit dan melancarkan serangan balasan yang efektif. Showboating by Jones. He tempts fate, I think. Left hook. You know, his hand gestures and fists, we don't see from that. Toney yang dikenal sebagai petinju dengan pertahanan yang kuat dan kekuatan pukulan yang luar biasa, tampak kesulitan menghadapi kecepatan dan teknik Jones. The old middleweight limit of 160. Again, Jones comes back in the exchanges. Good left hook, right off of Jones. I thought that Toney was hurt a couple of times during the fight, Larry. Not seriously, but hurt. How about now? How about right now? He's just being completely overwhelmed. Setelah 12 ronde yang sengit, para juri memutuskan bahwa Roy Jones Jr. adalah pemenangnya. Ia memenangkan pertandingan melalui keputusan bulat. Naik tingkat.
Setelah kemenangan tersebut, nama Roy Jones Jr. semakin disegani di kalangan petinju elit. Ia berhasil mempertahankan sabuk juara IBF kelas menengah super sebanyak 5 kali selama 2 tahun. Namun, karena kesulitan menemukan lawan yang sepadan, Jones memutuskan untuk naik kelas lagi ke kelas berat ringan. Pada saat itu, ia menantang Mike McCallum dalam perebutan sabuk WBC interim. 22 November 1996 di Ice Palace, Tampa, Florida, Amerika Serikat. Pertarungan tersebut berlangsung. Remember back in '89, Harold Graham facing Mike McCallum for the vacant WBA middleweight championship. Round 3, and of course. McCallum mencoba melancarkan serangan, namun kesulitan menghadapi gerakan lincah dan pertahanan Jones. Setelah 12 ronde, para juri memutuskan bahwa Roy Jones Jr. adalah pemenangnya melalui keputusan bulat. Well, how did he keep his feet then? It's all over now. Got it 118 to 111. WBC light heavyweight champion of the world, Roy Jones. 121.07. Kemenangan ini membuat Jones meraih sabuk WBC interim kelas berat ringan dan menambah prestasi gemilangnya dalam dunia tinju. Nama Roy Jones Jr. mengalami kekalahan pertamanya di kelas berat. Roy Jones diskualifikasi pada pertandingan melawan Montel Griffin pada tahun 1997. Diskualifikasi ini pada ronde ke-9 saat Jones melakukan pukulan ilegal terhadap Griffin yang sudah berlutut di atas ring. Akibatnya, Griffin dinyatakan sebagai pemenang. Pertandingan ulang antara Roy Jones Jr. dan Montel Griffin berlangsung sangat berbeda dari pertandingan pertama mereka. Rematch ini hanya berlangsung selama 151 detik, kurang dari 20 detik setelah pertandingan dimulai. Jones menjatuhkan Griffin ke tali ring dengan pukulan kait kiri yang dianggap sebagai knockdown resmi. Setelah knockdown tersebut, Jones terus mengejar Griffin, menyerangnya dengan pukulan keras. Left hook to start the fight. Let me tell you, that first left hook hurt Griffin. Of not taking chances, not Jones is playing the fainting game, and Griffin is benefiting by it. Whoa, what a left hook! What a left hook! Second knockdown of the round. That was a leaping left hook, and Griffin may not survive it. He's got trouble. 9. And that's that. Jones gets his vindication. Dalam pertandingan ulang ini, Roy Jones Jr. sukses membalas kekalahannya. Walaupun memiliki tubuh yang kerdil, Roy Jones Jr. tidak pernah menyerah untuk terus mengembangkan kemampuannya dan menghadapi petinju yang lebih besar darinya. Kecepatan, kelincahan, dan teknik yang dimilikinya memungkinkan Jones untuk mengatasi kekurangan fisiknya dan menjadi petinju yang ditakuti di dunia tinju. Setelah mencapai puncak kesuksesan di kelas berat ringan, Jones bertekad untuk mencoba tantangan yang lebih besar. Ia naik ke kelas berat dan dengan tubuhnya yang kerdil bahkan berhasil mengalahkan petinju legendaris John Ruiz pada tahun 2003 untuk meraih gelar juara kelas berat WBA. When I tell you to break, I want you to break. When he say break, these guys have got to step back. Right hand, solid left hook. And Ruiz comes back with his own left. Scoring session for Roy Jones. Cross. Fight at a pace that might wear him down. See, Great right hand landed. and the crowd. Setelah pertandingan epik melawan Jones Ruiz, di mana petinju kerdil Roy Jones Jr. mencapai puncak karirnya dengan meraih gelar juara dunia kelas berat WBA. Kisahnya terus berkembang, meskipun telah mencapai prestasi yang luar biasa, Jones tidak tinggal diam dan terus mencari tantangan baru untuk mengukur kemampuannya. Sayangnya, keberhasilan Jones tidak berlangsung lama setelah kemenangan atas Ruiz. Ia mengalami beberapa kekalahan mengejutkan,
termasuk kehilangan gelar kelas beratnya. Meskipun demikian, Jones tidak menyerah dan terus bertarung dengan gigih, membuktikan bahwa semangat juangnya tidak pernah pudar. Selama periode ini, Jones juga mengeksplorasi bakatnya di luar tinju. Ia merilis beberapa album rap dan tampil dalam beberapa film seperti Matrix Reloaded dan The Fighter. Meskipun tidak seberhasil karirnya di atas ring, kegiatan ini menunjukkan ketertarikannya dan bakat Jones dalam bidang lain. Pada usia 49 tahun, Jones akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia tinju. Ia mengakhiri karirnya dengan rekor mengesankan 66 kemenangan, 9 kekalahan, dan 47 kemenangan melalui knockout. Meskipun sempat mengalami pasang surut, Jones dianggap sebagai salah satu petinju terbesar sepanjang masa, terutama karena kemampuannya untuk mengatasi rintangan dan mengalahkan lawan yang lebih besar dan lebih kuat. Setelah pensiun, Jones tetap aktif dalam dunia tinju, kali ini sebagai pelatih dan analis. Ia berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan generasi berikutnya dari petinju, membantu mereka untuk mencapai kesuksesan dan mengatasi rintangan yang pernah ia hadapi. Itulah kisah petinju kerdil yang ditakuti di kelas tinju tertinggi, kelas berat.